Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Buya pernah membaca satu riwayat di mana ada orang yang dianggap sebagai orang alim di dunia, tapi ketika amalannya dihadapkan kepada Allah, Allah lemparkan amal itu kepada hamba tersebut karena dia hanya ingin dapat gelar alim, sehingga di akhirat dia dilempar ke dalam neraka. Ada lagi kisah orang dermawan juga seperti itu, hanya karena ingin disebut dermawan di dunia, di akhirat dapat neraka. Bahkan ada orang yang jihad fisabilillah pun ya seperti itu juga, dianggap syahid tapi di akhirat dilempar di dalam neraka. Tapi pernah juga membaca satu riwayat bahwa ada seorang hamba yang ketika di akhirat dia dikagetkan ketika menerima buku amal baik, bahwa di situ tercatat amalan haji, amalan sodakoh dan yang lain-lainnya. Selalu dia protes gitu kepada malaikat bahwa dia tidak merasa berbuat amal tersebut. Lalu di situ Allah pun memberikan jawaban bahwa dia tidak melakukan, tapi dia pernah meniatkan. Dari dua kisah ini gitu Bu ya, kayak yang satu itu ketika kita membaca hadis itu kok kayak berat banget ya surga gitu. Dan sejauh mana kita tuh bisa merasa berprasangka baik gitu. Kan memang kita harus menyeimbangkan antara takut, roja dan juga gitu. Tapi kayak kok jadi kayak ada rasa takut gitu. Kira-kira nih amal ini termasuk yang diterima atau enggak gitu. Tapi satu sisi pas baca hadis ini kok kayak mudah banget surga gitu tuh Bu ya. Terus kita itu kayak memandang tuh harus seperti apa sih Bu ya, supaya kita itu enggak merasa terlalu kayaknya jangan-jangan nggak diterima, atau tapi juga nggak boleh cuma niat yang penting jadi gitu, nggak mengentengkan amal gitu Bu ya. Itu seperti apa Bu ya, terima kasih. Innamal a'malu binniyat. Semua amal perbuatan kita itu nggak akan ada nilainya kecuali niatnya benar. Jadi kuncinya niat. Niat itu yang dilihat oleh Allah. Niat itu karena dia kenal Allah. Termasuk jihadnya, belajar ilmu sampai jadi ulama, kemudian juga bersedekah. Mereka itu adalah orang yang pertama kali neraka dinyalakan untuk mereka. Siapa mereka? Orang yang jihad bukan karena Allah, kan bahaya, bukan karena Allah, munafik. Artinya tidak mengharap Allah, mengharap dunia. Bersedekah mengharap sanjungan. Ulama, mohon maaf, ustadz mengharap sanjungan biar bilang alim atau untuk menginginkan selain Allah. Itu kan bohong kepada Allah, bagaimana akan dapatkan sesuatu dari Allah? Kalau ini pertama masalah niat. Kemudian tadi ada riwayat tentang niat. Dan memang betul niat yang benar itu banyak, bukan itu saja. Banyak riwayat yang menunjukkan begitu pentingnya punya keinginan yang baik. Niat yang baik. Sampai kalau Anda melihat seorang kaya raya, kemudian Anda rindu seperti orang kaya tersebut, lalu Anda bekerja, saya ingin itu ada orang kaya, kok enak banget dia kaya raya, banyak sedekah, ya Allah bangun masjid, pondok sebagainya, aku pengen jadi kayak dia. Anda bekerja, niat seperti dia, niatnya benar, artinya benar niatnya kalau seandainya kaya benar-benar diwujudkan, bukan pura-pura. Biarpun dia belum sempat kaya sudah mendapatkan pahalanya kok, kan disebutkan dalam riwayat. Ingin menjadi seorang alim, cita-cita Anda besar untuk menyekolahkan anak Anda ingin jadi ulama alim, Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ulama-ulama, betul. Anda niatnya benar, Anda jerih payah dan sebagainya. Anak Anda pun tulus dan sebagainya. Ternyata tidak menjadi seorang, bukan anak Anda, ada seorang deh. Seorang menyekolahkan anak, mondokkan anaknya, pengen alim, pengen jadi orang soleh dan sebagainya. Ternyata di dunia ini tidak tampak menjadi seorang alim. Tapi Allah tidak diam, niatnya benar kok. Akan Allah beri seperti niatnya itu. Niatnya serius, jadi begitu pentingnya niat. Kalau pandangan iman, betul yang disampaikan tadi pertanyaan, karena dia niat. Dia tuh niat umrah tapi belum mampu dia. Tapi setiap ada orang umrah rindu, senang lihat orang umrah, ya Allah kapan saya bisa umrah. Justru yang maksain umrah, ngutang-ngutang, hanya ini ada itu yang bisa saja. Hanya gara-gara umrah keluarga, action dan sebagainya. Tak tanya ngutang belum beres, tanggungan pada ponakannya belum beres, main umrah saja. Zalim sama orang.
Beli motor nggak dibayar, tak taunya malah bisa umroh, beli rumah belum beres, umroh, beli ini, akhirnya nyakiti orang. Nah, ini hawa nafsu. Tolong. Jadi tolong ini masalah niat. Benar, penting sekali menata hati. Bukankah itu yang dilihat Allah hati? Bukan dohir daripada suar kita, gambar kita, batik, niat. Jadi betul, ada orang niatnya bagus, tapi niatnya itu memang benar. Tapi dia belum umrah, memang nggak punya duit dia untuk umrah, belum haji. Yang nggak diterima niat bohongan. Insya Allah ya Allah saya pengen umrah, pengen haji ya Allah. Kira punya duit, aduh pengen beli mobil double dulu deh. Dari ini ya bohong dia niatnya. Allah juga tahu kok bohong itu. Ini yang disebut itu adalah orang yang benar niatnya. Seandainya kaya pasti dia akan melakukan kebaikan yang dilakukannya. Dia benar-benar dia. Dan ada lah orang seperti itu. Dan juga ada orang berbohong dengan niatnya. Dia mencari rezeki katanya pengen buat kebaikan, giliran kaya lupa. Ada banyak. Ya seperti itu. Jadi urusan niat. Kemudian pernah dengar barangkali tentang niatul mukmin khairun min amali, niatnya seorang mukmin lebih bagus dari amalnya itu. Jangan digambarkan nggak perlu amal. Anda salah menilai. Jadi justru dalam amal kita ini, kalau kita punya amal kan terdiri dari amal zahir yang kita lakukan. Di dalam amal ada dua, anggap saja dua bagian. Bagian pertama adalah amal nyata, bagian kedua adalah niat. Niat dengan amal. Amal sebanyak apapun nggak ada niat yang benar, nggak ada nilainya. Amal sebanyak apapun tapi niat yang nggak benar tidak diterima oleh Allah. Tapi ada orang berniat dengan hebat, memang dia belum bisa melakukan, dia diterima oleh Allah. Nah, perbandingan niat itu lebih bagus dari amalnya dari sisi ini. Bisa jadi kita bandingkan begini, kalau ada amal, Anda punya sholat yang banyak, Anda punya sedekah yang banyak. Itu bagus. Lalu niatnya, separuh ini adalah amal nyata, separuh adalah niat. Maka ketahuilah, jika dibanding antara amal nyata dengan niat, sama-sama ada, maka niatnya lebih bagus. Karena Pak, niat yang menjadikan berarti itu amal. Bukan berarti seperti orang pemalas, niatul mu'min khairun min amal. Yang penting niat dong, tidak berbuat bohong, dia tidak niat dia. Tidak ada amal kok ada perbandingan. Jadi kalau Anda beramal baik, baru Anda bandingkan antara amal saya dengan niat saya, lebih baik niat saya. Maka dia beramal lalu menata niatnya. Seperti itu. Jadi tidak bertentangan antara riwayat yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah orang tiba-tiba dilemparkan neraka, padahal dia ahli ibadah, ahli jihad. Padahal dia adalah ahli sedekah. Ternyata itu semua bukan karena Allah pengen disanjung manusia. Sampai dikatakan dalam sanjung, kau minta sanjungan dari orang yang menyanjungmu tadi. Suruh minta pahala dari orang yang menyanjungnya. Sementara ada orang ini, mohon maaf, dia fakir, dia nggak mampu. Tapi subhanallah, setiap ada ngelihat orang sedekah, dia, aku pengen kayak dia. Umroh, aku pengen kayak dia. Mungkin sampai menangis dia, aku pengen. Sampai mati, mendapatkan pahala kok. Dan tidak berat. Karena urusan hati yang paling mahal. Masa? Sama, jadi si fakir dengan si kaya itu sama. Yang beribadah dengan yang sudah umroh dan haji itu sama dengan yang belum tadi. Karena urusan niat itu semuanya bisa. Maksudnya bisa mencoba, bisa. Bukan sesuatu yang nggak mampu, tinggal tulus atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi dikembalikan kepada niat masing-masing. Semoga yang sudah beramal baik bisa benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya kalau kita kembali kepada ilmu amal, itu sangat jelas. Orang berbuat baik tidak karena Allah tidak diterima. Kan selesai sama jawabannya. Wah, gedung megah, bangun pondok, masjid berpuluh-puluh masjid, tapi bukan karena Allah. Hanya pengen disanjung bahasanya dia dia telah dapat rekor pembangun masjid terbanyak di Indonesia Raya, pembangun masjid terbesar di Indonesia, pembangun masjid terbagus di Indonesia, pembangun hanya pengen situ, langsung wah, oh iya Pak ini, Pak Haji ini. Nah, kalau hanya untuk situ, kata malaikat mengatakan, kau minta sanjungan, minta pahala dari orang yang menyanjungmu dulu. Yang ulama pun juga hanya hebat dengan fatwanya, dengan ceramahnya, viralnya, pondok besarnya, dan seterusnya. Hanya itu saja, maka dia hanya merindukan sanjungan, bukan rindu Allah. Kalau rindu Allah, ya karena Allah. Makanya itu ilmu yang kata Imam Ghazali, yang terus perlu diasah adalah menata hati niat. Sehingga masalah niat itu begitu pentingnya, lihat. Imam Ghazali pembahasan tentang niat adalah luar biasa di awal kitabnya. Imam Nawawi dalam hadisnya pun juga mengatakan, maklum niat. Niat begitu penting. Niat Anda karena Allah, karena Allah, karena Allah. Jangan sampai kita berbohong-bohongin Allah. Allah kan maha tahu. Bohong sama orang mungkin tidak tahu. Ya Allah yang tahu apa yang di hati kita. Karena apa Anda datang ke tempat ini? Karena apa Anda bersedekah? Pastikan itu karena Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak susah dengan Allah, mudah. Mudah, hanya tulus kenal Allah. Maka yang kenal Allah tidak akan susah.
Susah yang tidak kenal Allah. Kalau kenal Allah semua berbuat karena Allah. Otomatis Allah. Karena yakin seyakin-yakinnya. Seperti itu loh orang yang kerja. Yakin bosnya banyak duit. Bosnya royal. Loyal dan royal bosnya itu. Setiap akhir bulan pasti gaji. Ya kan? Nah, maka yang bekerja itu tenang saja. Karena yakin sudah tahu bosnya ngasih duit. Coba. Ketemu bos yang sebelahnya, aduh bos ini paling pelit kalau suka ngasih gaji telat, kadang-kadang enggak ini, kadang-kadang sengaja biar kita wah ini sudah ragu-ragu, enggak percaya bosnya. Ini kita, keyakinan kita dengan Allah sejauh mana? Kalau Anda yakin pada Allah yang maha dan punya surga dan seterusnya, keyakinan, ya tidak akan susah lagi. Jadi yang menjadi susah adalah gambaran orang yang tidak kenal Allah, kan begitu. Makanya akan susah. Saya berbuat baik, kok berbuat begini enggak diterima. Enggak diterima kalau kau tidak kenal Allah. Berarti berbuatmu bukan karena Allah. Ini bahaya sekali. Berbuat baik bukan karena Allah. Wah, capeknya hanya karena pengen disanjung. Mungkin dia adalah seorang ahli ibadah, ahli puasa Senin Kemis, sudah 60 tahun puasa Senin Kemis enggak pernah putus. Ini puasa Daud 20 tahun, ya Masya Allah. Wah ini Masya Allah. Nah ini berarti tidak kenal Allah. Jadi simple. Permasalahannya adalah kita kenal Allah atau tidak, maka perlu diasah adalah kenal Allah. Kalau kenal Allah dalam keadaan dia mampu atau tidak mampu sama. Di saat tidak mampu rindu melakukan kebaikan, di saat dia mampu melakukan kebaikan karena Allah. Disanjung manusia nggak penting. Ini jadi tidak berat. Jadi jangan digambarkan nanti wah sudah beramal baik sebanyak itu. Memang dia tidak kenal Allah dan memang dia tidak perlu surga, ngapain juga? Sederhananya kan itu waktu dia berbuat, anggap saja begini loh ya. Ada orang bekerja 1 bulan sama bosnya nggak dikasih gaji. Dia marah, loh bos kenapa tidak gaji? Kan ente yang bilang kemarin aku tidak perlu gaji. Loh, di saat bosnya nggak kasih gaji kenapa marah? Ya sekarang ente nggak nerima dong, ente nggak perlu gaji kok. Karena dia ngomong, cuman dengan Allah kan nggak pakai ngomong, hati tidak perlu pahala, kan gitu sama. Allah sudah tahu ente nggak perlu, ibadah ente bukan karena saya. Makanya tidak saya kasih pahala, loh kan sederhana kan? Ya seperti itu. Kalau orang kenal Allah, makanya perlu mengasah kedekatan dengan Allah, karena Allah, bukan karena sanjungan. Banyak nanti tusa'ar yang dinyalakan api neraka untuk 3 model manusia. Pertama, ustadz. Yang kedua adalah orang jihad. Yang ketiga adalah orang yang senang sedekah. Yang semuanya bukan karena Allah. Hanya pengen dipandang oleh manusia. Semoga Allah menjaga hati kita. Mengampuni kita semuanya. Berikan keikhlasan. Allah akan bisa. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.